Pernahkah kalian membayangkan seorang manajer wanita yang cantik, sukses, dan hidup bergelimang harta, tanpa sengaja menginjak kaki seorang pemuda sederhana di dalam bus kota yang sesak? Bukannya meminta maaf, wanita itu justru memarahi pemuda tersebut. Namun, siapa sangka, insiden sepatu di pagi yang panas itu justru menjadi awal dari takdir besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sebuah kisah tentang kesombongan yang runtuh oleh ketulusan, dan cinta yang tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Selamat datang kembali di saluran Ken Arok Productions. Sebelum kita menyelami kisah penuh emosi ini, saya mengajak teman-teman semua untuk menekan tombol subscribe, memberikan tanda like, dan meninggalkan komentar di bawah. Saya doakan dengan tulus, bagi teman-teman yang sudah mendukung saluran ini, semoga senantiasa dibukakan pintu rezekinya selebar-lebarnya, diberikan kesehatan yang paripurna untuk seluruh anggota keluarga, serta selalu dilimpahi keberkahan dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Mari kita aminkan bersama-sama di kolom komentar. Semoga doa-doa baik ini dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Jangan lupa juga tuliskan dari kota mana kalian berasal, agar kita bisa saling menyapa. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Matahari pagi di Yogyakarta terasa lebih menyengat dari biasanya bagi Sarah. Wanita berusia 26 tahun itu berdiri gelisah di pinggir jalan Mangkubumi, tepat tak jauh dari Tugu Jogja yang ikonik. Wajah cantiknya yang biasa terlihat angkuh kini ditekuk masam. Keringat dingin mulai merusak riasan wajahnya yang mahal. Bagaimana tidak? Mobil mewah yang biasa ia kendarai mendadak mogok total di tengah jalan, padahal jarum jam sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Sarah harus memimpin rapat penting dengan klien besar pukul 8 tepat. Jika terlambat, reputasinya sebagai manajer pemasaran yang perfeksionis di Mataram Creative Agency bisa tercoreng. Sarah mencoba memesan taksi daring, namun aplikasi di ponselnya terus berputar mencari pengemudi tanpa hasil. Kemacetan pagi itu memang luar biasa. Dalam kepanikan, matanya menangkap satu-satunya harapan yang tersisa, sebuah bus Trans Jogja jalur 1A yang baru saja berhenti di halte. Tanpa berpikir dua kali, Sarah berlari kecil dengan sepatu hak tingginya menuju halte. Ia membuang jauh-jauh gengsinya demi mengejar waktu. Di saat yang bersamaan, seorang pemuda bernama Wisnu juga sedang berlari terengah-engah menuju halte yang sama. Penampilan Wisnu sangat bertolak belakang dengan Sarah. Ia hanya mengenakan kemeja putih polos yang warnanya sudah sedikit memudar dan celana bahan hitam yang sederhana. Di punggungnya tergantung tas ransel tua yang sudah dijahit di beberapa bagian. Hari ini adalah hari pertama Wisnu bekerja setelah berbulan-bulan melamar ke sana kemari. Ia tidak ingin terlambat di hari pertamanya. Wisnu berhasil melompat masuk ke dalam bus tepat sebelum pintu otomatis tertutup, berdesakan dengan penumpang lain yang hendak berangkat kerja dan sekolah. Di dalam bus, pendingin udara seolah tidak berdaya melawan hawa panas dari tubuh-tubuh yang berimpitan. Sarah berdiri dengan tidak nyaman sambil memegang pegangan gantung. Ia merasa risih karena harus bersenggolan dengan banyak orang asing. Aroma parfum mahalnya bercampur baur dengan bau keringat penumpang lain, membuatnya ingin muntah. Wisnu berdiri tepat di belakang Sarah, berusaha menjaga keseimbangan sambil mendekap tasnya di depan dada agar tidak mengganggu orang lain. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor memotong jalur bus secara mendadak. Sopir bus menginjak rem dengan keras. Guncangan hebat terjadi. Tubuh Sarah terhuyung ke belakang karena ia tidak berpegangan dengan kuat. Tanpa ampun, tumit sepatu hak tinggi Sarah yang runcing menancap telak di atas punggung kaki Wisnu. Rasa nyeri yang luar biasa langsung menjalar dari kaki Wisnu hingga ke ubun-ubun. Wisnu meringis menahan sakit, matanya terpejam sesaat. Sepatu kanvas tuanya tidak cukup tebal untuk menahan tekanan dari hak sepatu Sarah. Namun, alih-alih mendengar permintaan maaf, telinga Wisnu justru menangkap suara omelan yang ketus. Sarah menoleh dengan tatapan tajam, seolah-olah dialah korbannya. Ia menarik kakinya dengan kasar sambil mendengus kesal. "Mas, kalau berdiri itu lihat-lihat situasi dong. Kaki kamu itu menghalangi jalan, bikin saya hampir jatuh saja," ucap Sarah dengan nada tinggi, membuat beberapa penumpang menoleh ke arah mereka. Sarah sibuk memeriksa sepatu mahalnya, takut ada goresan, tanpa peduli pada Wisnu yang masih menahan sakit. Wisnu menarik napas panjang, mencoba meredam emosinya. Ia tahu ini bukan tempat untuk berdebat, apalagi di hari pertamanya bekerja. Dengan sopan dan suara yang lembut, Wisnu menjawab,
"Maaf, Mbak. Tapi busnya tadi ngerem mendadak, dan Mbak yang mundur lalu menginjak kaki saya. Seharusnya saya yang tanya, kaki Mbak baik-baik saja." Jawaban Wisnu yang tenang justru membuat Sarah semakin kesal. Ia merasa digurui oleh orang asing yang penampilannya jauh di bawah standar pergaulannya. Sarah membuang muka sambil mengibaskan tangannya di depan hidung, seolah mengusir bau tidak sedap. "Sudah salah, membela diri lagi. Minggir sedikit, di sini sempit dan panas," gerutu Sarah tanpa rasa bersalah sedikit pun. Wisnu hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman sabar yang menyimpan kegetiran. Ia memilih diam dan bergeser sedikit, memberi ruang bagi wanita angkuh itu. Dalam hati Wisnu berdoa, semoga kesialan pagi ini tidak berlanjut ke tempat kerja barunya nanti. Namun, Wisnu tidak tahu bahwa wanita judes di depannya ini akan menjadi bagian terbesar dalam kisah hidupnya di masa depan. Gedung perkantoran Mataram Creative Agency berdiri megah di kawasan Kota Baru, memancarkan aura modernitas di tengah bangunan-bangunan kolonial yang klasik. Bagi Wisnu, melangkahkan kaki masuk lobi gedung yang lantainya mengkilap seperti cermin itu adalah sebuah pencapaian besar. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyergap kulitnya yang masih lembab oleh keringat sisa perjuangan di dalam bus tadi. Wisnu sempat berhenti sejenak di dekat pintu kaca otomatis, menunduk untuk memeriksa sepatu pantofelnya. Ada bekas lecet yang cukup dalam di sana, jejak tak terlupakan dari insiden pagi ini. Kakinya masih terasa berdenyut nyeri, namun Wisnu menguatkan hati. Ia merapikan kemejanya, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan menuju meja resepsionis dengan senyum terbaik yang ia miliki. Sementara itu, di lantai 10, suasana justru terasa mencekam. Sarah baru saja tiba dengan napas yang sedikit memburu. Langkah kakinya yang tegas terdengar menggema di lorong kantor, membuat beberapa staf junior yang sedang mengobrol langsung bubar dan kembali ke meja masing-masing, berpura-pura sibuk. Di kantor ini, Sarah dikenal sebagai manajer bertangan besi. Ia cerdas, teliti, namun minim toleransi terhadap kesalahan. Wajah cantiknya seringkali tertutup oleh ekspresi dingin yang membuat siapapun segan untuk menyapa lebih dulu. Sarah langsung masuk ke ruang rapat utama, sebuah ruangan berdinding kaca transparan yang menyajikan pemandangan kota Yogyakarta dari ketinggian. Di sana, tim pemasarannya sudah duduk rapi, menunggu dengan wajah tegang. Sarah melempar tas mewahnya ke atas meja, lalu duduk di kursi pimpinan rapat tanpa basa-basi. Ia masih kesal dengan kejadian di bus tadi, dan kekesalan itu terbawa hingga ke ruang rapat. "Mana laporan evaluasi kampanye bulan lalu? Jangan bilang kalian belum menyiapkannya," ucap Sarah ketus sambil membuka laptopnya. Belum sempat salah satu staf menjawab, pintu ruang rapat diketuk pelan. Manajer HRD masuk dengan senyum ramah, diikuti oleh seorang pemuda jangkung di belakangnya. Sarah menghela napas panjang, merasa terganggu. Ia lupa bahwa hari ini ada jadwal perkenalan karyawan baru untuk timnya. "Maaf mengganggu sebentar, Bu Sarah. Ini saya antarkan staf penulis naskah baru yang lolos seleksi minggu lalu. Silakan masuk, Mas Wisnu," ujar manajer HRD mempersilakan. Wisnu melangkah masuk dengan santun. Ia sedikit membungkukkan badan sebagai tanda hormat kepada calon rekan-rekan kerjanya. "Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Wisnu. Mohon bimbingannya," ucap Wisnu dengan suara bariton yang tenang. Sarah, yang sedari tadi sibuk menatap layar laptop, perlahan mendongakkan kepalanya. Ia ingin melihat siapa orang yang akan menjadi beban baru di divisinya. Namun, begitu matanya bertemu dengan sosok yang berdiri di ambang pintu, darah di wajah Sarah seolah berhenti mengalir. Matanya membelalak lebar, mulutnya sedikit terbuka namun tak ada suara yang keluar. Di hadapannya berdiri pemuda itu. Pemuda yang kakinya baru saja ia injak di dalam bus Trans Jogja. Pemuda yang ia marahi habis-habisan padahal tidak bersalah. Wisnu pun tak kalah terkejutnya. Senyum sopan di wajahnya seketika membeku. Ia mengenali wanita yang duduk di kursi pimpinan itu. Itu adalah wanita judes di bus tadi. Wanita yang ia kira hanya orang asing yang lewat, ternyata adalah atasan langsung yang akan menentukan nasibnya di perusahaan ini. Suasana hening menyelimuti ruangan. Para staf lain saling pandang, bingung melihat reaksi bos mereka yang tampak seperti melihat hantu. Wajah Sarah perlahan berubah warna, dari pucat menjadi merah padam. Bukan karena marah,
Tapi karena rasa malu yang luar biasa bercampur dengan gengsi yang setinggi langit. Ia baru saja tertangkap basah bersikap kasar pada bawahannya sendiri sebelum jam kerja dimulai. Wisnu, menyadari situasi yang canggung ini, berusaha tetap profesional. "Loh, Mbak yang tadi..." Wisnu hampir saja keceplosan, namun ia segera menutup mulutnya. Sarah yang panik reputasinya hancur, langsung memotong dengan nada bicara yang jauh lebih galak dari biasanya untuk menutupi kegugupannya. Ia berdiri, menatap tajam ke arah Wisnu, seolah menantang pemuda itu untuk tidak membahas kejadian di bus. "Siapa yang kamu panggil, Mbak? Di sini saya atasan kamu." "Panggil saya Bu Sarah," sergah Sarah dengan nada mengintimidasi. Ia berusaha membangun tembok pertahanan dirinya kembali. "Dan satu lagi, jangan harap mentang-mentang kamu anak baru, kamu bisa santai-santai di sini. Saya tidak peduli kamu lulusan terbaik atau bukan, di divisi saya, hasil kerja adalah segalanya." Wisnu menelan ludah. Ia menangkap sinyal permusuhan yang jelas dari nada bicara Sarah. Namun, ia juga melihat kilatan kepanikan di mata wanita itu. Wisnu mengangguk pelan, memilih untuk mengalah demi menjaga harga diri bosnya di depan karyawan lain. "Baik, Bu Sarah. Saya mengerti," jawab Wisnu rendah hati. Sarah kembali duduk dengan kasar, jantungnya masih berdetak kencang tak karuan. "Duduk di sana. Kita mulai rapatnya. Jangan sampai kamu tertinggal satu kata pun dari apa yang saya bicarakan," perintah Sarah tanpa menatap Wisnu lagi. Pagi itu menjadi awal dari perang dingin yang tak terucapkan. Di balik dinding kaca ruang rapat yang dingin, takdir mulai merajut benang merah yang rumit antara seorang manajer angkuh yang gengsi mengakui kesalahan dan seorang karyawan sederhana yang menyimpan kesabaran seluas samudera. Rasa malu yang menyelimuti Sarah di ruang rapat tadi pagi rupanya bermetamorfosis menjadi sebuah dendam kecil yang manis. Bagi Sarah, keberadaan Wisnu di kantor ini adalah ancaman nyata bagi citra wibawanya. Ia tidak bisa membiarkan karyawan baru yang tahu keaibannya di bus tadi pagi merasa nyaman barang sedetik pun. Sarah bertekad, jika ia tidak bisa memecat Wisnu tanpa alasan yang jelas, maka ia akan membuat Wisnu menyerah dan mengundurkan diri dengan sukarela. Tepat setelah jam makan siang, saat para karyawan lain mulai kembali berkutat dengan layar komputer mereka dengan perut kenyang dan mata mengantuk, Sarah memanggil Wisnu ke ruangannya. Tanpa mempersilakan duduk, Sarah menghempaskan tumpukan dokumen tebal ke atas mejanya. Suara kertas beradu dengan meja kayu mahoni itu terdengar cukup keras, membuat Wisnu sedikit tersentak. "Ini adalah draft naskah iklan sampo herbal klien prioritas kita. Penulis sebelumnya gagal menangkap tone yang diinginkan klien. Semuanya berantakan," ucap Sarah dingin, matanya menatap Wisnu dengan tatapan meremehkan. "Tugas kamu adalah merevisi total semua naskah ini. Buat 3 alternatif sudut pandang yang berbeda. Saya mau semuanya ada di meja saya sebelum jam 5 sore ini. Tenggat waktu tidak bisa ditawar." Tugas itu jelas tidak masuk akal. Normalnya, pekerjaan seberat itu membutuhkan waktu minimal 2 hari kerja bagi seorang penulis senior sekalipun. Sarah menyunggingkan senyum sinis tipis di sudut bibirnya, menantikan protes atau wajah panik dari Wisnu. Ia sudah menyiapkan kalimat pedas jika Wisnu berani menawar waktu. Namun, di luar dugaan Sarah, Wisnu justru mengambil tumpukan dokumen itu dengan tenang. Tidak ada kerutan protes di dahinya. "Baik, Bu Sarah. Akan saya kerjakan segera," jawab Wisnu singkat, lalu berbalik badan meninggalkan ruangan Sarah dengan langkah pasti. Sarah mendengus kesal. "Kita lihat seberapa kuat kamu bertahan, Mas karyawan baru," batinnya. Waktu berlalu dengan lambat di kantor Mataram Kreatif. Sarah sibuk membolak-balik berkas lain, sesekali melirik ke arah kubikel Wisnu di luar ruangannya. Pemuda itu tampak begitu fokus. Jari-jarinya menari lincah di atas papan ketik. Matanya tak lepas dari layar, sesekali ia mencoret-coret sesuatu di buku catatan kecilnya. Tidak terlihat tanda-tanda ia akan menyerah. Jarum jam di dinding menunjuk angka 3 sore. Masih ada 2 jam sebelum tenggat waktu yang diberikan Sarah. Tiba-tiba, pintu ruangan Sarah diketuk. Wisnu masuk dengan wajah segar, membawa map berisi hasil pekerjaannya. "Permisi, Bu. Ini revisi naskah sampo yang Ibu minta. Sudah saya buatkan 3 alternatif. Emosional, humoris, dan edukatif," kata Wisnu sambil meletakkan map itu di depan Sarah yang terbelalak kaget.
Sarah menyambar map itu dengan kasar, berusaha mencari celah kesalahan. Ia membaca baris demi baris dengan teliti, berharap menemukan kesalahan ejaan, tipe, atau ide yang klise. Namun, semakin ia membaca, semakin ia terdiam. Tulisan Wisnu cerdas, mengalir, dan sangat persuasif. Diksi yang digunakannya sederhana tapi memikat. Ini jauh di atas ekspektasi Sarah. Bahkan, ini lebih bagus daripada tulisan staf seniornya. Gengsi Sarah runtuh seketika, namun ia enggan memuji. Lumayan. Tapi masih perlu polesan di sana-sini. Kamu boleh kembali, komentar Sarah datar, menyembunyikan kekagumannya. Wisnu mengangguk dan keluar. Sarah menghela napas panjang, memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Seharian marah-marah dan menahan gengsi ternyata menguras energinya. Ia butuh kafein, tapi malas pergi ke pantry. 5 menit kemudian, pintu ruangannya terbuka lagi pelan. Kali ini Wisnu masuk membawa sebuah cangkir keramik sederhana. Aroma kopi yang khas langsung memenuhi ruangan ber-AC itu. Bukan aroma kopi mesin mahal yang biasa Sarah beli di lobi, melainkan aroma kopi saset yang akrab dan hangat. Maaf lancang, Bu. Saya lihat Ibu sering pijat-pijat kepala. Ini saya buatkan kopi, racikan kampung tapi ampuh buat usir pusing. Ujar Wisnu sambil meletakkan cangkir itu di ujung meja Sarah, lalu segera pamit undur diri sebelum Sarah sempat menolak. Sarah menatap cangkir itu. Di samping tatakan gelas, tertempel secarik sticky note berwarna kuning dengan tulisan tangan yang rapi. Diminum dulu, Bu Bos. Biar nggak darah tinggi terus ngadepin saya. Semangat kerjanya. Senang. Membaca pesan itu, pertahanan diri Sarah yang kokoh perlahan retak. Senyum yang sejak pagi ia tahan mati-matian akhirnya lolos juga. Ia terkekeh pelan, merasa konyol sendiri. Diintipnya Wisnu dari balik tirai kaca ruangannya. Pemuda itu sudah kembali bekerja, tampak bersahaja dan tidak menyebalkan seperti yang ia bayangkan. Sore itu, secangkir kopi saset murahan terasa jauh lebih nikmat daripada kopi mahal manapun yang pernah Sarah minum. Ada rasa hangat yang aneh mulai menjalar di hatinya, sebuah perasaan yang belum ia mengerti namanya. Hari semakin gelap, dan langit Yogyakarta di luar sana seolah menumpahkan seluruh isi perutnya. Hujan deras mengguyur kota tanpa ampun, disertai kilatan petir yang menyambar-nyambar. Di dalam kantor Mataram Creative Agency, suasana mulai sepi. Satu persatu karyawan telah pulang, meninggalkan meja-meja kosong yang gelap. Namun, lampu di ruangan Sarah masih menyala terang. Ia masih berkutat dengan setumpuk laporan bulanan yang harus diselesaikan malam ini juga. Sialnya, nasib buruk sepertinya belum mau beranjak dari sisi Sarah hari ini. Tiba-tiba, lampu di seluruh lantai 10 berkedip-kedip, lalu padam total. Gelap gulita menyergap seketika. Hanya cahaya kilat dari jendela yang sesekali menerangi ruangan secara dramatis. Astaga! Kenapa harus mati lampu sekarang sih? Teriak Sarah frustrasi. Ia meraba-raba meja mencari ponselnya untuk menyalakan senter. Hatinya mencelos. Baterai ponselnya tinggal 5%, dan ia lupa membawa pengisi daya portabel. Dalam kegelapan itu, Sarah mendengar langkah kaki mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia teringat cerita-cerita horor kantor yang sering digosipkan para staf. Bu Sarah? Ibu masih di dalam? Suara itu terdengar familiar. Cahaya senter dari ponsel seseorang menembus pintu kaca ruangannya. Itu Wisnu. Pemuda itu muncul di ambang pintu, wajahnya diterangi cahaya remang-remang dari ponselnya sendiri. Ia belum pulang. Wisnu? Kamu belum pulang? Tanya Sarah, suaranya sedikit bergetar, antara lega dan masih gengsi. Belum, Bu. Hujannya awet banget. Saya nunggu reda sekalian bersihin arsip tadi, jawab Wisnu santai. Ia mengarahkan senternya ke langit-langit, bukan ke wajah Sarah, agar bosnya tidak silau. Sepertinya listrik gedung konslet karena petir tadi. Genset cuma nyala buat lift dan lobi bawah. Ibu mau turun sekarang? Saya antar pakai senter. Saat Sarah hendak menjawab dengan angkuh bahwa ia bisa turun sendiri, suara lain yang lebih jujur terdengar nyaring. Kruyu. Perut Sarah berbunyi, sangat keras. Suara keroncongan itu menggema memecah keheningan di antara mereka. Wajah Sarah memerah padam dalam kegelapan. Ia baru sadar belum makan siang karena terlalu sibuk mengerjai Wisnu.
Wisnu terkekeh pelan, tawa yang renyah dan tidak mengejek. Wah, sepertinya ada yang demo minta jatah logistik nih, Bu. Sebelum Sarah sempat marah karena malu, Wisnu sudah bergerak cekatan. Ia menarik 2 kursi ke dekat jendela besar yang menghadap pemandangan lampu kota Jogja yang buram oleh hujan. Lalu, ia mengeluarkan bungkusan kertas minyak berwarna coklat dari tas ranselnya. Aroma khas kuah gulai dan sambal hijau langsung menyeruak, menggoda indera penciuman siapapun yang menghirupnya. Kebetulan saya tadi beli nasi padang lauk rendang di perempatan, tapi belum sempat makan. Porsinya jumbo, Bu. Kalau Ibu nggak keberatan makan makanan rakyat jelata, ayo kita bagi 2, tawar Wisnu tulus. Sarah bimbang. Gengsinya melarang, tapi perutnya berteriak setuju. Aroma rendang itu sungguh menggoda iman. Akhirnya, rasa lapar menang. Ya sudah. Daripada mubazir, jawab Sarah ketus, berusaha tetap terlihat berwibawa meski sedang kelaparan. Wisnu dengan telaten membuka bungkus nasi itu. Karena tidak ada piring, ia merobek kertas pembungkus bagian atas menjadi 2 bagian sebagai alas makan. Ia membagi nasi dan lauk dengan adil, bahkan memberikan potongan rendang yang lebih besar ke bagian Sarah. Mereka makan dalam diam, diterangi cahaya lampu jalanan dari luar jendela. Suasana yang tadinya canggung perlahan mencair. Sarah makan dengan lahap, melupakan etika makan ala table manner yang biasa ia agung-agungkan. Rasanya luar biasa nikmat. Enak? Tanya Wisnu sambil mengunyah. Lumayan, jawab Sarah singkat, padahal dalam hati ia ingin berteriak kalau ini nasi padang ternak yang pernah ia makan. Tanpa sadar, ada butiran nasi dan sedikit bumbu rendang menempel di sudut bibir Sarah. Wisnu yang melihatnya secara refleks mengulurkan tangan. Ibu jarinya dengan lembut mengusap sudut bibir Sarah, membersihkan noda itu. Makannya pelan-pelan, Bu. Nggak ada yang minta kok, ucap Wisnu spontan. Sentuhan itu berlangsung sangat cepat, mungkin hanya 2 detik. Namun bagi Sarah, waktu seolah berhenti. Kulit tangan Wisnu yang kasar namun hangat menyentuh pipinya, mengirimkan sengatan listrik aneh ke sekujur tubuhnya. Sarah terpaku, garpu plastiknya menggantung di udara. Ia menatap mata Wisnu yang teduh di balik kacamata itu. Wisnu yang baru sadar akan apa yang dilakukannya, segera menarik tangannya dengan canggung. Maaf, Bu. Refleks. Ada nasi tadi, katanya gugup. Sarah menunduk, menyembunyikan wajahnya yang kini terasa panas bukan main. Iya, nggak apa-apa, gumamnya pelan. Malam itu, di tengah hujan deras dan kegelapan lantai 10, pertahanan hati sang manajer jutek mulai runtuh, hanya karena sebungkus nasi padang dan sebuah sentuhan yang tak disengaja. Hujan badai yang mengguyur Yogyakarta akhirnya mereda menjadi gerimis halus yang membasahi aspal. Udara malam terasa dingin menusuk tulang saat Sarah dan Wisnu keluar dari lift menuju lobi utama gedung. Suasana di antara mereka masih terasa canggung namun hangat, sisa-sisa keakraban tak terduga saat makan malam di kegelapan tadi. Wisnu berjalan sedikit di belakang Sarah, menjaga sopan santun layaknya bawahan yang tahu diri. Sesampainya di lobi, sebuah cahaya lampu mobil yang menyilaukan mata menembus dinding kaca. Sebuah mobil sport merah menyala dengan suara mesin menderu kasar berhenti tepat di depan pintu masuk lobi, memecah ketenangan malam itu. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah sosok pria perlente dengan setelan jas mahal yang pas di badan. Itu Ardan, tunangan Sarah yang merupakan anak salah satu pemegang saham terbesar perusahaan. Wajahnya tampan, namun ada gurat kesombongan yang tercetak jelas di garis rahang dan sorot matanya. Ardan melangkah masuk lobi dengan gaya angkuh, sepatu kulit mahalnya berbunyi nyaring di lantai marmer. Ia langsung menghampiri Sarah, tanpa mempedulikan sekelilingnya. Sayang, kamu kenapa nggak angkat telepon aku? Aku sudah nunggu hampir 1 jam di kafe seberang. Keluh Ardan sambil mencium pipi Sarah sekilas, namun matanya langsung menyapu area sekitar dengan tatapan menyelidik. Tatapannya berhenti tepat di sosok Wisnu yang berdiri diam di dekat pilar, memeluk tas ransel lusuhnya. Sarah tampak risih dengan kedatangan Ardan yang tiba-tiba. Maaf, Ardan. Tadi mati lampu dan HP aku mati total. Kenalkan, ini Wisnu, staf baru di divisiku. Tadi dia bantu aku membereskan berkas saat gelap. Jelas Sarah cepat, berusaha menetralkan suasana. Ardan menatap Wisnu dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan,
seolah sedang menilai barang dagangan yang tidak layak jual. Ia melihat sepatu kanvas Wisnu yang basah dan kemejanya yang tidak bermerek. Senyum sinis terbit di bibir Ardan. Oh alah, staf baru. Pantas saja penampilannya masih berantakan, sindir Ardan dengan nada yang dibuat-buat ramah tapi menusuk. Ia melangkah mendekati Wisnu, memperpendek jarak hingga Wisnu bisa mencium aroma parfum Ardan yang menyengat, aroma uang dan kekuasaan. Wisnu hanya mengangguk sopan, enggan mencari masalah. Selamat malam, Pak Ardan. Saya Wisnu, sapanya rendah hati. Ardan tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat meremehkan di telinga Sarah. Tangan Ardan merogoh saku jasnya, mengeluarkan dompet kulit tebal, dan menarik selembar uang Rp50.000 yang masih kaku dan licin. Dengan gerakan santai namun menghina, ia menjatuhkan uang itu tepat di depan kaki Wisnu. Uang kertas berwarna biru itu melayang pelan sebelum mendarat di lantai marmer yang dingin. Nih, ambil. Buat beli jas hujan plastik atau naik ojek online. Jangan berdiri di lobi kantor gue lama-lama, nanti dikira pengemis yang numpang berteduh. Bikin semak pemandangan tamu VIP, ucap Ardan enteng, seolah apa yang dilakukannya adalah sebuah kebaikan. Darah Sarah mendidih melihat pemandangan itu. Hatinya mencelos sakit. Ia ingin berteriak melarang Ardan bersikap kasar, tapi lidahnya keluh. Ia terikat oleh status pertunangan dan sorot mata satpam lobi yang mulai memperhatikan mereka. Wisnu menatap uang di dekat kakinya, lalu menatap wajah Ardan. Tidak ada kemarahan yang meledak di mata pemuda itu, hanya ketenangan yang menakutkan. Wisnu tidak membungkuk untuk mengambil uang itu. Ia menegakkan punggungnya, menatap Ardan tepat di manik mata. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Ardan. Tapi simpan saja uang Bapak. Saya punya jas hujan sendiri, dan motor butut saya setia menunggu di parkiran belakang. Permisi, jawab Wisnu tegas namun tetap sopan. Ia membungkuk hormat pada Sarah. Saya duluan, Bu Sarah. Hati-hati di jalan. Wisnu berbalik dan berjalan menembus gerimis menuju area parkir motor, meninggalkan uang Rp50.000 itu tergeletak tak bertuan di lantai. Meninggalkan Ardan yang ternganga karena diabaikan, dan meninggalkan Sarah yang terpaku menatap punggung tegap pemuda itu. Saat mobil sport Ardan melaju membelah jalanan Jogja malam itu, Sarah hanya dia menatap keluar jendela kaca spion. Ia melihat bayangan Wisnu yang sedang mengenakan jas hujan plastik tipis di bawah guyuran gerimis. Untuk pertama kalinya dalam hidup Sarah, kemewahan di sekitarnya terasa hampa. Hatinya justru tertinggal di lobi kantor yang dingin itu, bersama harga diri seorang pemuda miskin yang ternyata jauh lebih tinggi daripada tumpukan harta tunangannya. Seminggu berlalu sejak kejadian memalukan di lobi kantor, hubungan antara Sarah dan Wisnu berjalan dalam koridor profesional yang kaku namun menyimpan kecanggungan yang kentara. Sarah berusaha keras menjaga wibawanya, seolah-olah hatinya tidak pernah tersentuh oleh kebaikan Wisnu. Namun, takdir rupanya memiliki selera humor yang unik untuk kembali mendekatkan dua manusia beda kasta ini dalam situasi yang tak terduga. Siang itu, Departemen Pemasaran sedang kebakaran jenggot. Klien besar untuk produk skincare lokal mendadak meminta perubahan lokasi syuting iklan video. Mereka menginginkan latar senja yang dramatis di Gumuk Pasir Parangtritis, dan foto lokasi terbaru harus dikirimkan sebelum rapat direksi besok pagi. Sialnya, seluruh mobil operasional kantor sedang digunakan tim lain keluar kota, dan sopir kantor sedang cuti sakit. Sarah memijat pelipisnya, pusing 7 keliling. Ia tidak mungkin menyuruh staf lain naik taksi online sejauh 30 km ke selatan Yogyakarta dan kembali dengan cepat. Biar saya saja yang berangkat survei, Bu. Kebetulan saya bawa kendaraan hari ini. Suara Wisnu memecah kepanikan di ruangan itu. Sarah menatap Wisnu ragu. Namun karena tidak ada pilihan lain dan waktu terus mendesak, Sarah mengangguk setuju. Oke, kita berangkat sekarang. Saya ikut kamu. Betapa terkejutnya Sarah saat sampai di area parkir belakang gedung. Ia mengira Wisnu membawa mobil keluarga, atau setidaknya motor metik keluaran terbaru yang nyaman. Namun, yang terpampang di hadapannya adalah sebuah motor bebek Astrea Grand tahun 90-an yang cat hitamnya sudah mulai memudar, lengkap dengan keranjang sayur di bagian depannya. Kamu serius kita naik ini ke Parangtritis? Tanya Sarah dengan nada tak percaya, matanya memindai kendaraan antik itu dari spion bulat hingga knalpot lurusnya. Ia melirik rok kerjanya yang selutut dan sepatu hak tingginya,
membayangkan betapa tidak sinkronnya penampilannya dengan motor tua itu. Wisnu tersenyum simpul sambil menyerahkan helm standar berwarna putih kepada Sarah. Ini si Blackie, Bu. Tua-tua keladi, mesinnya masih bandel. Daripada kita jalan kaki atau nunggu taksi yang tak pasti, si Blackie siap mengantar Ibu Ratu sampai tujuan dengan selamat sentosa. Tenang saja, joknya empuk kok, baru saya ganti busanya kemarin. Dengan setengah hati dan gengsi yang ditekuk dalam-dalam, Sarah akhirnya naik ke boncengan motor itu. Perjalanan pun dimulai. Motor tua itu melaju membelah kemacetan jalan Bantul menuju selatan. Angin siang yang panas menerpa wajah Sarah, merusak tatanan rambutnya yang rapi, namun anehnya, ia merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan di dalam kabin mobil ber-AC yang kedap suara. Masalah mulai muncul ketika mereka memasuki jalan Parangtritis yang lurus dan panjang. Angin kencang dari arah pantai mulai terasa. Tiba-tiba, seekor ayam menyeberang jalan sembarangan. Wisnu refleks menarik tuas rem cukup dalam. Karena tidak siap, tubuh Sarah terdorong ke depan. Helm yang ia kenakan beradu keras dengan helm Wisnu, menimbulkan bunyi benturan yang cukup nyaring meski teredam busa. Aduh, pekik Sarah kaget. Tangannya secara refleks melingkar erat di pinggang Wisnu, demi menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Wajahnya menabrak punggung tegap pemuda itu. Wisnu segera menyeimbangkan motornya kembali. Ia bisa merasakan pelukan erat Sarah di pinggangnya, sebuah sensasi hangat yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang daripada deru mesin motor tuanya. Maaf, Bu, ada ayam nekat tadi. Ibu tidak apa-apa? Tanya Wisnu setengah berteriak melawan suara angin, sedikit menoleh ke belakang. Sarah masih memeluk pinggang Wisnu erat-erat, matanya terpejam sejenak. Saat itulah, indera penciumannya menangkap aroma yang menenangkan dari kemeja Wisnu. Bukan aroma parfum mahal seperti milik Ardan yang menusuk hidung, melainkan aroma pewangi pakaian sachet murah wangi bunga akasia yang bercampur dengan aroma matahari. Aroma kesederhanaan yang terasa begitu jujur dan maskulin. Sadar posisinya terlalu intim, Sarah buru-buru melepaskan pelukannya, namun Wisnu menahan tangan kiri Sarah dan meletakkannya kembali ke pinggangnya. Pegangan saja, Bu. Angin di sini kencang, banyak bus pariwisata ngebut. Saya nggak mau ibu jatuh, nanti saya diamuk satu kantor. Ucap Wisnu dengan nada melindungi, namun terdengar lembut. Pipi Sarah merona merah, untungnya tertutup kaca helm yang gelap. Kali ini ia tidak membantah. Ia membiarkan tangannya berpegangan pada jaket denim lusuh milik Wisnu. Sepanjang sisa perjalanan menuju pantai selatan, di atas jok motor tua yang bergetar itu, sang manajer angku diam-diam menikmati kedekatan fisik dengan bawahannya, membiarkan debu jalanan dan angin laut mengikis tembok pemisah di antara mereka sedikit demi sedikit. Langit sore di kawasan selatan Yogyakarta yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi abu-abu gelap. Awan hitam bergulung-gulung tebal, seolah membawa pesan kemarahan dari alam. Belum sempat Wisnu memacu motor tuanya mencapai jalan utama penghubung Bantul dan kota, tetes air pertama jatuh membasahi aspal. Dalam hitungan detik, gerimis halus berubah menjadi hujan badai yang mengamuk. Angin kencang menampar wajah mereka, membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Bu, kita harus berteduh. Bahaya kalau dipaksakan jalan, licin dan petirnya ngeri. Teriak Wisnu berusaha mengalahkan suara gemuruh hujan. Tanpa menunggu persetujuan Sarah, Wisnu membelokkan motornya ke sebuah jalan setapak di pinggir sawah. Di sana, berdiri sebuah gubuk panggung tua milik petani yang atapnya terbuat dari anyaman daun kelapa dan seng berkarat. Mereka berlari kecil mencari perlindungan di bawah atap gubuk yang sempit itu. Napas mereka tersengal, baju kerja yang mereka kenakan basah kuyup di beberapa bagian. Sarah berdiri memeluk tubuhnya sendiri yang menggigil. Hawa dingin pasca hujan menusuk kulit halusnya. Gigi Sarah gemeretak pelan. Rok span selutut yang ia kenakan basah, membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan kedinginan. Ia menatap nanar ke arah hujan yang membentuk tirai air tebal, memisahkan mereka dari dunia luar yang sibuk. Melihat bosnya menggigil, Wisnu tanpa ragu melepaskan jaket denim lusuh yang ia kenakan sejak pagi. Kemeja putih di baliknya sudah agak transparan karena keringat dan air hujan, namun ia tidak peduli. Dengan gerakan yang sangat sopan dan hati-hati, Wisnu menyampirkan jaket hangat itu ke bahu Sarah, menutupi tubuh wanita itu dari angin dingin. Pakai ini, Bu. Maaf kalau bau matahari, tapi setidaknya bisa sedikit menghangatkan, ucap Wisnu lembut.
Sarah tertegun. Ia menatap jaket di bahunya, lalu menatap Wisnu yang kini hanya mengenakan kemeja tipis. "Terus kamu gimana, Wisnu? Nanti kamu sakit?" tanya Sarah, suaranya terdengar khawatir, sebuah nada yang jarang sekali keluar untuk orang lain selain dirinya sendiri. Wisnu tersenyum santai sambil memeras ujung kemejanya yang basah. "Saya ini anak desa, Bu. Sudah biasa mandi hujan sejak kecil. Kulit saya tebal, nggak gampang masuk angin kayak orang kaya," candanya mencoba mencairkan suasana. Sarah tertawa kecil, tawa yang terdengar getir. Ia merapatkan jaket Wisnu ke tubuhnya. Aroma maskulin yang sederhana itu kembali menyapa indera penciumannya, memberikan rasa aman yang aneh. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara hujan yang menghantam atap seng gubuk. "Kadang aku iri sama kamu, Nu," gumam Sarah tiba-tiba, matanya menerawang menembus tirai hujan. "Kamu kelihatan hidup tanpa beban. Sedangkan aku, hidupku rasanya seperti dikejar anjing gila setiap hari. Harus cantik, harus sukses, harus dapat jodoh kaya, harus jadi manajer terbaik. Nggak boleh ada celah sedikit pun buat salah." Wisnu menoleh, menatap sisi wajah Sarah yang terlihat rapuh tanpa topeng, manajer galaknya. Untuk pertama kalinya, Sarah membuka sisi manusianya di hadapan Wisnu. "Siapa yang mengharuskan itu semua, Bu?" tanya Wisnu pelan. "Dunia. Orang tuaku. Ardan. Semuanya," jawab Sarah lirih, setetes air mata lolos dari sudut matanya, menyatu dengan sisa air hujan di pipi. "Capek, Nu. Capek pura-pura kuat dan sempurna." Wisnu menggeser duduknya sedikit lebih dekat, namun tetap menjaga jarak sopan. Ia menatap Sarah dengan sorot mata teduh yang menenangkan. "Bu Sarah, pelangi itu munculnya setelah hujan deras. Kan? Nggak ada yang mewajibkan ibu jadi sempurna terus. Ibu itu manusia, bukan robot buatan pabrik. Nggak apa-apa kalau sekali-kali capek. Nggak apa-apa kalau sekali-kali sepatu hak tingginya patah atau bajunya basah kena hujan. Itu tandanya ibu benar-benar hidup." Kata-kata sederhana Wisnu menghantam dada Sarah lebih keras daripada guruh di langit. Di gubuk tua yang reot itu, di tengah hamparan sawah anta berantah, Sarah merasa didengar dan dimengerti untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan sebagai Sarah si manajer sukses atau Sarah tunangan Ardan si kaya raya, melainkan sebagai Sarah, seorang wanita biasa yang juga butuh tempat bersandar. Hujan sore itu tidak hanya membasahi bumi Yogyakarta, tapi juga menyiram benih cinta yang mulai tumbuh subur di hati sang manajer cantik. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa cinta itu mampu mengubah seekor singa betina yang garang menjadi kucing anggora yang manis dan manja. Sepertinya, pepatah itu sedang terjadi tepat di depan mata para karyawan Mataram Creative Agency. Pasca kejadian terjebak hujan badai di gubuk tua Bantul tempo hari, ada perubahan drastis yang terjadi pada atmosfer lantai 10 gedung perkantoran itu. Sarah, sang manajer yang biasanya datang dengan wajah ditekuk dan aura membunuh, kini melangkah masuk ke kantor dengan langkah yang lebih ringan. Wewangian parfum mahalnya tidak lagi terasa mengintimidasi, melainkan terasa lebih segar dan ramah. Bahkan, resepsionis yang biasanya gemetar ketakutan saat disapa, pagi ini mendapatkan anggukan kepala dan senyum tipis dari Sarah. Sebuah fenomena langka yang mungkin hanya terjadi satu abad sekali. Perubahan paling mencolok tentu saja terjadi pada interaksi Sarah dengan Wisnu. Meski di depan umum Sarah berusaha mempertahankan topeng wibawanya sebagai atasan yang tegas, namun bahasa tubuh tidak bisa berbohong. Siang itu, jam istirahat baru saja usai. Sarah memanggil Wisnu ke ruangannya melalui interkom. Suara Sarah terdengar datar dan formal, membuat rekan-rekan kerja Wisnu menatapnya dengan pandangan kasihan. Mereka mengira Wisnu akan kena semprot lagi soal revisi naskah. Dengan tenang, Wisnu melangkah masuk ke kandang singa. Namun, apa yang terjadi di dalam sungguh di luar dugaan. Sarah tidak sedang memegang tumpukan berkas kesalahan. Di atas meja kerjanya yang rapi, tergeletak sebuah kotak besar berwarna kuning cerah. Itu adalah kotak bakpia kukus Tugu Jogja varian coklat keju, camilan yang sedang hits dan antreannya selalu mengular panjang. "Duduk, Nu," perintah Sarah tanpa menatap mata Wisnu, pura-pura sibuk merapikan pulpennya. "Tadi pagi saya habis meeting dengan klien dari luar kota. Mereka bawa oleh-oleh kebanyakan. Saya nggak terlalu suka manis, takut gendut. Daripada dibuang mubazir,
kamu ambil saja. Bawa pulang buat ibu kamu di rumah. Wisnu menatap kotak bakpia itu. Kotaknya masih terbungkus plastik segel yang rapi. Tidak terlihat seperti sisa atau kelebihan dari rapat. Wisnu tersenyum geli, ia tahu betul Sarah berbohong. Klien mana yang memberikan oleh-oleh masih tersegel utuh dari toko dan struk pembayarannya, bahkan masih menyembul sedikit dari kantong kresek di bawah meja? Wah, rezeki anak soleh. Terima kasih banyak, Bu Sarah. Kebetulan ibu saya di rumah memang suka sekali kue yang lembut begini. Tapi, ibu yakin ini sisa klien? Kok rasanya varian coklat keju ini favoritnya ibu Sarah ya? Goda Wisnu halus, mengingat Sarah pernah memesan varian yang sama saat lembur minggu lalu. Wajah Sarah langsung merona merah seperti kepiting rebus. Ia gelagapan, tertangkap basah memberikan perhatian khusus. So tau kamu. Sudah sana keluar, jangan banyak tanya. Kerjakan naskah iklan skincare yang baru. Usir Sarah dengan nada galak yang dibuat-buat, namun bibirnya gagal menyembunyikan senyum malu. Sepeninggal Wisnu, Sarah menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang empuk. Ia menghela napas panjang sambil memegangi dadanya yang berdegup kencang. Ia menggeser sedikit tirai blinds jendela ruangannya. Dari celah kecil itu, ia bisa melihat Wisnu di kubikelnya sedang membuka kotak kue itu dan membagikannya sedikit kepada teman di sebelahnya, lalu menyimpan sisanya dengan hati-hati ke dalam tas. Melihat senyum tulus di wajah Wisnu, hati Sarah terasa hangat. Tanpa Sarah sadari, ada sepasang mata tua yang memperhatikan tingkah lakunya. Pak Yono, staf kebersihan kantor yang sudah dianggap sesepuh di sana, sedang mengelap kaca pintu ruangan Sarah dari sisi luar. Pak Yono menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum penuh arti. Ia melihat dengan jelas bagaimana mata Bu Bos yang biasanya tajam, kini menatap punggung karyawan baru itu dengan tatapan memuja yang tak bisa disembunyikan. Wah, 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 tanda-tanda alam nih. Kerasnya batu karang akhirnya luluh juga sama tetesan air yang tenang. Gumam Pak Yono pelan sambil memeras lap basahnya. Pak Yono tahu, ada benih cinta yang sedang tumbuh subur di kantor ini, dan ia siap menjadi saksi bisu perjalanan kisah mereka. Namun sayang, kebahagiaan kecil ini sepertinya tidak akan bertahan lama, karena badai yang sesungguhnya sedang bersiap menerjang dari arah yang tak terduga. Ibarat pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Namun kali ini yang sedang melompat bukanlah tupai yang lucu, melainkan seekor ular berbisa yang siap mematuk mangsanya. Di balik kebahagiaan kecil yang sedang mekar di hati Sarah dan Wisnu, Ardan, sang tunangan yang memiliki ego setinggi langit, mulai mencium gelagat yang tidak beres. Ardan bukanlah pria bodoh. Sebagai pewaris bisnis keluarga yang licin, ia memiliki insting tajam dalam membaca situasi. Perubahan sikap Sarah yang belakangan ini sering menolak ajakan makan malam mewahnya dengan alasan lembur, namun terdengar ceria di telepon, membuat kecurigaan Ardan memuncak. Ia merasa kepemilikannya sedang diganggu. Bagi Ardan, Sarah bukanlah sekadar tunangan, melainkan trofi kemenangan yang harus dipajang di etalase hidupnya yang sempurna. Dan ia tidak akan membiarkan trofi itu disentuh oleh tangan kotor seorang karyawan rendahan seperti Wisnu. Siang itu, Ardan datang ke kantor Mataram Kreatif tanpa pemberitahuan. Ia tidak langsung menuju ruangan Sarah. Dengan langkah pelan, ia mengamati area kerja staf dari balik dinding kaca koridor. Matanya yang dingin menangkap pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Ia melihat Sarah sedang tertawa renyah di dekat meja Wisnu saat membahas sebuah desain. Tawa yang sudah lama tidak Ardan dengar saat Sarah bersamanya. Tatapan mata Sarah kepada Wisnu bukanlah tatapan atasan kepada bawahan, melainkan tatapan seorang wanita kepada pria yang dikaguminya. Ardan mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Kurang ajar. Tikus got ini benar-benar cari mati, desisnya pelan penuh kebencian. Ardan tidak melabrak mereka saat itu juga. Itu cara kuno yang tidak elegan. Ia memilih jalan belakang yang lebih keji. Ardan menghubungi Riko, seorang staf senior di Departemen IT yang ia tahu memiliki kelemahan, hutang judi online yang menumpuk. Pertemuan rahasia terjadi di tangga darurat yang sepi dan remang-remang. Ardan menyerahkan sebuah amplop tebal berisi uang tunai kepada Riko. Tangan Riko gemetar saat menerimanya, matanya liar ketakutan namun tergiur. Dengar baik-baik, Riko. Gue nggak mau tahu caranya. Pokoknya besok pagi nama Wisnu harus hancur sehancur-hancurnya di depan semua direksi.
Gue mau dia dipecat dengan tidak hormat. Kalau bisa sampai di blacklist dari semua perusahaan di Jogja, perintah Ardan dengan nada dingin yang menusuk. Ardan menyerahkan sebuah flash disk berwarna merah darah. Di dalam sini ada file desain kampanye rahasia milik klien kompetitor kita. Masukkan file ini ke komputer Wisnu. Buat seolah-olah dia berniat membocorkan data perusahaan kita dan menjualnya ke lawan. Dan pastikan jejak digitalnya mengarah ke dia. Mengerti? Riko mengangguk patah-patah. Keringat dingin mengucur di dahinya. Mi mengerti, Pak Ardan. Serahkan pada saya. Sore harinya, kesempatan itu datang. Wisnu beranjak dari mejanya untuk menunaikan salat asar di musala kantor. Meja kerjanya kosong. Suasana kantor sedang sibuk-sibuknya mengejar deadline, sehingga tidak ada yang memperhatikan gerak-gerik Riko. Dengan cekatan seperti pencuri profesional, Riko menyelinap ke kubikel Wisnu. Ia menancapkan flash disk merah itu ke port USB komputer Wisnu. Jemarinya menari cepat di atas keyboard, menyalin file terlarang itu ke folder pribadi Wisnu, dan memanipulasi log aktivitas komputer, agar terlihat seolah-olah Wisnu baru saja mengirimkan email rahasia ke alamat pesaing. Hanya butuh waktu kurang dari 3 menit, Riko mencabut flash disk itu dan kembali ke mejanya dengan jantung yang hampir meledak. Perangkap telah dipasang dengan sempurna. Wisnu kembali dari musala dengan wajah yang basah oleh air wudhu, terlihat tenang dan damai. Ia duduk kembali di kursinya, tersenyum ramah pada rekan di sebelahnya, sama sekali tidak menyadari bahwa di dalam mesin komputernya kini bersarang sebuah bom waktu yang siap meledakkan masa depannya. Ardan yang mengawasi dari kejauhan menyunggingkan senyum kemenangan yang mengerikan. Drama penghakiman akan segera dimulai, dan Wisnu tidak akan punya celah untuk membela diri. Ada kalanya kejahatan itu datang dengan wajah yang begitu rapi, mengenakan setelan jas mahal dan tersenyum ramah, sementara kebenaran justru tersudut tak berdaya di pojok ruangan. Pagi itu, matahari bersinar terik di langit Yogyakarta, namun di dalam ruang rapat utama lantai 10 Mataram Creative Agency, suasana sedingin kutub utara. Rapat evaluasi mingguan yang seharusnya berjalan rutin, mendadak berubah menjadi panggung eksekusi. Di tengah presentasi Sarah mengenai kemajuan tim, pintu ruang rapat dibuka dengan kasar tanpa ketukan. Ardan melangkah masuk dengan langkah lebar, diikuti oleh 2 orang petugas keamanan berseragam safari dan Riko, staf IT yang wajahnya pucat pasi serta terus menunduk menghindari tatapan mata orang lain. Seluruh peserta rapat terdiam. Sarah menghentikan kalimatnya, menatap tunangannya dengan alis berkerut. Ardan, apa-apahan ini? Kita sedang rapat internal. Kamu tidak bisa masuk sembarangan meski kamu anak pemegang saham. Tegur Sarah tegas, berusaha menjaga profesionalitasnya. Ardan tidak mempedulikan teguran itu. Ia berdiri di ujung meja, menatap seluruh ruangan dengan sorot mata predator yang telah menemukan mangsanya. Senyum miring tersungging di bibirnya. Maaf mengganggu rapat penting kalian, tapi saya rasa keamanan perusahaan jauh lebih mendesak daripada sekadar laporan angka-angka. Suara Ardan menggema, tenang namun mematikan. Saya baru saja mendapat laporan dari tim keamanan siber, bahwa ada upaya pencurian data rahasia perusahaan kita yang akan dijual ke kompetitor utama. Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara para manajer dan staf. Wajah Sarah memucat. Pencurian data? Jangan mengada-ada, Ardan. Silakan jelaskan, Riko, perintah Ardan sambil menunjuk staf IT di belakangnya. Dengan tangan gemetar, Riko menghubungkan laptopnya ke proyektor. Di layar besar, terpampang data log aktivitas jaringan yang rumit. Begini, Bu Sarah. Dini hari tadi, sistem kami mendeteksi adanya penyalinan file desain kampanye rahasia klien, Glow Beauty. Jejak digitalnya mengarah ke komputer di kubikel nomor 14. Kubikel nomor 14. Semua mata di ruangan itu sontak tertuju pada satu orang yang duduk tenang di kursi paling belakang. Wisnu. Wisnu terhenyak. Ia menatap layar proyektor dengan tatapan tidak percaya, lalu beralih menatap Ardan yang menatapnya dengan penuh kemenangan. Wisnu sadar seketika, ini adalah jebakan. Itu tidak benar, sanggah Wisnu tenang namun tegas. Ia berdiri, menghadapi tatapan menuduh dari puluhan pasang mata. Saya tidak pernah membuka file itu, apalagi menyalinnya. Komputer saya selalu mati setelah jam kerja. Oh ya? Bukti digital tidak bisa bohong. Mas karyawan teladan, potong Ardan sinis.
Ia berjalan mendekati Sarah yang masih terpaku syok. Sarah, sebagai manajer, kamu harus tegas. Anak buahmu ini, orang yang kamu bela mati-matian tempo hari, ternyata adalah ular berbisa. Dia mau menjual kita demi uang receh. Nggak mungkin. Sarah berdiri, suaranya bergetar menahan emosi. Aku kenal kinerja Wisnu. Dia jujur. Pasti ada kesalahan sistem. Kita harus investigasi ulang. Ardan mendekatkan wajahnya ke telinga Sarah, berbisik dengan nada yang hanya bisa didengar oleh wanita itu, namun syarat ancaman yang mengerikan. Pilihannya cuma dua, Sarah. Kamu pecat dia sekarang juga di depan semua orang dan masalah selesai, atau aku panggil polisi sekarang juga. Dengan bukti ini, dia bisa membusuk di penjara minimal 5 tahun. Dan karir kamu? Hancur karena dianggap melindungi kriminal. Pikirkan baik-baik. Kamu mau menyelamatkan dia atau menghancurkan dia lebih dalam? Sarah membeku. Ancaman Ardan bukan main-main. Jika polisi terlibat, Wisnu yang orang kecil pasti akan kalah melawan pengacara mahal keluarga Ardan. Ibunya yang sakit di rumah pasti akan syok mendengar anaknya di penjara. Sarah menatap Wisnu. Pemuda itu tidak memohon, tidak menangis. Wisnu hanya menatap Sarah dengan sorot mata pasrah namun percaya. Seolah berkata, lakukan apa yang harus dilakukan, Bu. Hati Sarah hancur berkeping-keping. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Dengan tangan yang gemetar hebat dan dada yang sesak luar biasa, Sarah mengambil keputusan terberat dalam hidupnya. Ia harus menjadi penjahat demi menyelamatkan pahlawannya. Wisnu. Suara Sarah parau, hampir tak terdengar. Ia menarik napas panjang, menelan ludah yang terasa seperti duri. Berdasarkan bukti yang ada saya memutuskan hubungan kerja dengan kamu. Mulai detik ini, kamu dipecat. Ruangan itu hening seketika. Hening yang menyakitkan. Ardan tersenyum puas, melipat tangannya di dada. Sementara Wisnu, meski hatinya terasa seperti ditusuk ribuan jarum mendengar kalimat itu keluar dari bibir wanita yang dicintainya, ia tetap berdiri tegak. Ia tahu Sarah tidak punya pilihan. Pagi itu menjadi saksi bisu bagaimana kekuasaan mampu memutarbalikkan fakta, dan bagaimana cinta kadang harus melukai untuk melindungi. Vonis telah dijatuhkan, dan palu ketidakadilan telah diketuk. Ada kalanya diam adalah jeritan yang paling nyaring. Saat palu vonis dijatuhkan, bukan kemarahan atau makian yang keluar dari mulut Wisnu. Pemuda itu justru menunjukkan kelasnya yang sesungguhnya. Sebuah wibawa yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun yang dimiliki Ardan. Di ruang rapat yang masih dicekam keheningan itu, Wisnu mengangguk pelan. Wajahnya tenang, seolah ia sudah menduga badai ini akan datang cepat atau lambat. Dengan gerakan lambat namun pasti, ia melepaskan tali lanyard kartu identitas karyawannya dari leher. Kartu plastik yang menjadi kebanggaannya selama beberapa minggu terakhir itu diletakkan dengan sangat hati-hati di atas meja mengkilap, tepat di depan Sarah yang menunduk gemetar. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Sarah. Saya terima keputusan ini, ucap Wisnu. Suaranya datar, tidak ada nada memelas sedikit pun. Ia lalu menoleh ke arah Ardan yang tersenyum puas. Wisnu menatapnya tajam, dan untuk Pak Ardan, selamat. Bapak menang hari ini. Tapi ingat, kebenaran itu seperti bangkai, Pak. Mau ditutupi serapat apapun, baunya pasti akan tercium juga. Tanpa menunggu balasan, Wisnu membalikkan badan dan melangkah keluar ruangan. Punggungnya tegak, langkahnya mantap. Ia berjalan menuju meja kerjanya, diikuti tatapan iba dari rekan-rekan kerjanya yang tidak percaya bahwa pemuda sebaik Wisnu bisa melakukan hal sekeji itu. Wisnu mengambil kardus bekas di bawah meja. Ia mulai mengemasi barang-barangnya yang tak seberapa. Sebuah stapler kecil, buku catatan harian, sajadah lipat, dan kotak kue pemberian Sarah yang belum habis. Sarah, yang tak kuasa menahan gejolak di dadanya, mengikuti Wisnu keluar. Ia berdiri kaku di dekat pintu kubikel, disaksikan oleh Ardan yang bersandar santai di tembok. Saat Wisnu selesai berkemas dan hendak beranjak, langkahnya terhenti tepat di depan Sarah. Jarak mereka begitu dekat, namun terasa ada jurang pemisah yang lebar di antara keduanya. Wisnu menatap mata Sarah yang basah. Ada kekecewaan mendalam di sana, bukan karena dipecat, tapi karena melihat wanita yang dicintainya tak berdaya melawan kejahatan. Bu Sarah,
panggil Wisnu pelan. Saya orang miskin, Bu. Saya cuma anak petani dari Bantul. Tapi demi Tuhan, seumur hidup saya tidak pernah memakan uang haram atau mengambil hak orang lain. Ibu tahu itu. Kalimat itu menampar Sarah lebih keras daripada tamparan fisik. Wisnu tersenyum tipis, senyum perpisahan yang menyayat hati, lalu berjalan pergi meninggalkan kantor itu tanpa menoleh lagi. Punggung tegapnya perlahan menghilang di balik pintu lift yang tertutup. Sepeninggal Wisnu, pertahanan Sarah runtuh seketika. Bagus, Sarah. Kamu melakukan hal yang tepat. Sekarang hama itu sudah pergi, ujar Ardan sambil mencoba merangkul bahu Sarah dengan gaya sok pahlawan. Jangan sentuh aku, jerit Sarah histeris. Ia menepis kasar tangan Ardan dengan tenaga yang tersisa. Matanya menyalang penuh kebencian menatap tunangannya itu. Puas kamu? Puas kamu menghancurkan hidup orang? Tanpa mempedulikan tatapan kaget para karyawan, Sarah berlari kencang menuju toilet wanita. Ia membanting pintu bilik paling ujung dan menguncinya rapat-rapat. Di dalam ruang sempit itu, sang manajer besi yang disegani akhirnya tumbang. Sarah merosot ke lantai, membenamkan wajahnya di antara lutut, dan menangis sejadi-jadinya. Suara tangisnya yang pilu menggema, merau memanggil nama Wisnu yang kini telah pergi membawa separuh jiwanya. Ia telah menyelamatkan Wisnu dari penjara, namun ia sadar, ia baru saja memenjarakan dirinya sendiri dalam penyesalan seumur hidup. Seringkali kita meremehkan orang-orang kecil di sekitar kita. Kita menganggap mereka tidak ada, transparan, dan tidak berarti. Namun, justru karena sering diabaikan itulah, mereka menjadi mata dan telinga yang paling jujur dalam merekam setiap kebusukan yang terjadi. 1 minggu pasca kepergian Wisnu, suasana di kantor Mataram Creative Agency berubah drastis bagaikan langit yang tertutup mendung abadi. Tidak ada lagi tawa renyah, tidak ada lagi semangat yang membara. Sarah, sang manajer yang dulu dikenal penuh gairah, kini bekerja layaknya robot tanpa jiwa. Tubuhnya hadir di kantor, menandatangani berkas, memimpin rapat, namun tatapan matanya kosong. Wajahnya semakin tirus, dan lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan kisah tentang malam-malam panjang yang dihabiskan dengan menangis dan tidak bisa tidur. Ia merasa bersalah, jijik pada dirinya sendiri, dan muak melihat wajah Ardan yang semakin sering berkeliaran di kantor dengan senyum kemenangan. Sore itu, jam dinding menunjukkan pukul 6 petang. Kantor sudah mulai sepi. Sarah masih duduk termenung di ruangannya yang gelap, memandangi kursi kosong di kubikel nomor 14 dari balik dinding kaca. Tiba-tiba, pintu ruangannya diketuk pelan, sangat pelan hingga nyaris tak terdengar. Masuk, jawab Sarah lemah. Pintu terbuka, dan muncullah sosok Pak Yono, office boy tua yang sudah bekerja di gedung itu selama puluhan tahun. Peci hitamnya agak miring, seragam birunya lusuh, dan tangannya meremas-remas ujung baju dengan gugup. Pak Yono berdiri di ambang pintu, tampak ragu-ragu antara maju atau mundur. Ada apa, Pak Yono? Tempat sampah sudah diambil tadi siang, kan? Tanya Sarah tanpa menoleh. Pak Yono memberanikan diri melangkah masuk, lalu menutup pintu ruangan rapat-rapat. Ia mendekati meja Sarah dengan langkah gemetar. Maaf, Bu Sarah. Saya lancang mengganggu. Saya tahu saya cuma orang bodoh, cuma tukang sapu. Tapi hati saya tidak tenang, Bu. Sudah seminggu saya tidak bisa tidur memikirkan Mas Wisnu. Mendengar nama Wisnu disebut, Sarah langsung menoleh. Ada kilatan rasa sakit di matanya. Pak Yono, tolong jangan bahas dia lagi. Keputusan sudah dibuat. Tapi keputusan itu salah, Bu. Seru Pak Yono tiba-tiba dengan suara yang agak keras, membuat dirinya sendiri kaget. Ia buru-buru merendahkan suaranya lagi. Mas Wisnu itu orang baik, Bu. Cuma dia yang mau makan siang bareng saya di tangga darurat. Cuma dia yang sering kasih uang tip buat saya beli obat buat istri. Tidak mungkin dia mencuri. Sarah menghela napas panjang, lelah berdebat. Bukti digitalnya ada, Pak. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Yono menggeleng kuat-kuat. Tangan keriputnya merogoh saku celana, mengeluarkan sebuah ponsel pintar keluaran lama yang layarnya sudah retak di sana-sini. Ponsel itu terlihat sangat usang dibandingkan gawai canggih milik Sarah. Bukti komputer bisa diakali orang pintar, Bu. Tapi mata Pak Yono tidak bisa dibohongi.
ucap Pak Yono sambil mengutak-atik ponselnya dengan jempol yang kaku. Sore itu, pas kejadian, saya sebenarnya sedang tidur ayam di balik lemari arsip besar di pojok belakang. Saya kecapean habis ngepel lobi. Saya terbangun karena dengar suara orang ketak-ketik keyboard, padahal jam istirahat salat. Pak Yono menyodorkan ponsel itu ke hadapan Sarah. Saya rekam diam-diam, Bu. Takutnya ada maling laptop. Tapi ternyata malingnya bukan ambil barang, malah naruh barang. Sarah menerima ponsel itu dengan tangan gemetar. Ia menekan tombol putar pada video yang kualitas gambarnya buram dan goyang-goyang. Di layar kecil yang retak itu, terlihat suasana kantor yang sepi. Kamera menyorot dari celah sempit di antara lemari. Dalam video itu, terlihat jelas sosok Riko, staf IT kepercayaan Ardan, sedang membungkuk di meja kerja Wisnu. Riko tampak celingukan panik ke kanan dan kiri, lalu dengan cepat menancapkan sebuah benda kecil berwarna merah ke komputer Wisnu. Jari-jarinya bergerak cepat di atas papan ketik, lalu mencabut benda itu lagi dan kabur tergesa-gesa. Wajah Riko terlihat sangat jelas di video itu, lengkap dengan keringat dingin yang mengucur di pelipisnya. Sarah menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan. Air matanya kembali tumpah. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang membara. Video berdurasi 2 menit itu adalah bukti mutlak bahwa Wisnu tidak bersalah. Bahwa Wisnu dijebak dengan cara yang sangat kotor dan keji oleh tunangannya sendiri. Pak Yono menunduk, takut melihat reaksi bosnya. Saya takut lapor, Bu. Saya takut dipecat sama Pak Ardan. Tapi saya lebih takut dosa kalau membiarkan orang sebaik Mas Wisnu difitnah. Sarah meletakkan ponsel itu di meja, lalu bangkit dari kursinya. Ia menghampiri Pak Yono dan, tanpa mempedulikan status sosial mereka, memegang kedua tangan tua itu erat-erat. Tatapan mata kosong Sarah kini telah hilang, digantikan oleh sorot mata singa betina yang siap menerkam. Terima kasih, Pak Yono. Bapak tidak akan dipecat. Justru Bapak adalah pahlawan hari ini, ucap Sarah dengan suara bergetar namun penuh tekad. Bapak simpan rahasia ini sebentar. Saya akan pastikan, orang-orang jahat itu membayar setiap tetes air mata yang jatuh dari pelupuk mata Wisnu. Malam itu, di ruangan manajer yang dingin, sebuah rencana pembalasan dendam mulai disusun. Bukan dengan otot, tapi dengan strategi cantik yang akan meruntuhkan kesombongan Ardan dalam satu kali pukul. Kebenaran telah menemukan jalannya kembali melalui lensa kamera ponsel retak milik seorang office boy. Pembalasan dendam yang paling menyakitkan bukanlah dengan amarah yang meledak-ledak atau kekerasan fisik, melainkan dengan ketenangan yang menghanyutkan sebelum menenggelamkan lawan ke dasar rasa malu. 2 hari setelah mendapatkan bukti emas dari Pak Yono, Sarah berjalan memasuki ruang konferensi utama hotel berbintang 5 di pusat kota Yogyakarta. Hari itu adalah jadwal rapat umum pemegang saham tahunan Mataram Creative Agency, momen paling sakral di mana seluruh petinggi, investor, dan keluarga besar pemilik perusahaan berkumpul. Ardan duduk di ujung meja panjang dengan senyum lebar yang tak pernah lepas dari wajahnya. Ia merasa di atas angin. Baginya, menyingkirkan Wisnu hanyalah kerikil kecil dalam perjalanan mulusnya menuju kursi direktur utama. Ia bahkan sudah menyiapkan pidato kemenangan tentang bagaimana ia berhasil menyelamatkan perusahaan dari kebocoran data. Saat melihat Sarah masuk dengan setelan jas hitam yang elegan dan wajah yang dingin, Ardan hanya mengedipkan mata genit, mengira tunangannya itu sudah kembali jinak. Namun, Ardan salah besar. Sarah yang berdiri di sana bukanlah Sarah yang rapuh. Itu adalah Sarah yang membawa badai di dalam dadanya. Saat sesi pemaparan kinerja departemen tiba, Sarah maju ke podium. Ia tidak membuka file presentasi penjualan seperti biasanya. Dengan tenang, ia menyambungkan laptop pribadinya ke layar proyektor raksasa yang mendominasi ruangan. Bapak Ibu pemegang saham yang terhormat, suara Sarah bergema jernih, membelah keheningan ruangan berpendingin udara itu. Sebelum saya memaparkan angka keuntungan, saya ingin memaparkan sesuatu yang jauh lebih berharga bagi perusahaan ini, integritas. Tanpa aba-aba, Sarah menekan tombol putar. Video buram hasil rekaman ponsel Pak Yono terpampang jelas di layar raksasa seukuran dinding bioskop. Seluruh ruangan terkesiap. Suara kasak-kusuk mulai terdengar riuh. Dalam video itu, terlihat jelas wajah Riko, staf IT, yang sedang menyusup dan memanipulasi komputer Wisnu. Wajah panik Riko,
Jam dinding yang menunjukkan pukul 3 pagi, dan gerak-gerik mencurigakan itu terpampang nyata tanpa bisa disangkal. Wajah Ardan yang semula merah merona karena bangga, seketika berubah pucat pasi seputih kertas. Ia hendak berdiri untuk menghentikan tayangan itu, namun lututnya terasa lemas. Video ini diambil oleh saksi mata yang jujur. Lanjut Sarah dengan nada menekan, matanya menatap tajam lurus ke arah Ardan. Ini adalah bukti bahwa Wisnu, karyawan berprestasi yang kita pecat minggu lalu dengan tidak hormat, adalah korban fitnah keji. Dan pelakunya bukan orang luar, melainkan orang dalam yang haus kekuasaan. Sarah memberi isyarat kepada petugas keamanan di pintu. Mereka masuk membawa Riko yang sudah menangis terseduh-seduh. Di hadapan dewan direksi, Riko yang tak kuat menahan tekanan mental akhirnya mengaku dengan suara lantang. Saya disuruh Pak Ardan. Saya dibayar untuk menaruh virus itu di komputer Wisnu. Ampun, Pak, saya dipaksa, teriak Riko histeris. Pengakuan itu bagaikan petir di siang bolong. Ruangan gempar. Ayah Ardan, yang juga komisaris utama, memegangi dadanya karena syok melihat kelakuan bejat putra tunggalnya. Ardan mencoba membela diri, gagap, namun tidak ada satu orang pun yang mau mendengarkan bualannya lagi. Istana kebohongan yang ia bangun runtuh seketika, menimpa dirinya sendiri. Sarah perlahan berjalan mendekati Ardan yang kini tampak kecil dan menyedihkan. Ia melepaskan cincin pertunangan berlian yang melingkar di jari manisnya. Cincin yang dulu ia banggakan sebagai simbol status, kini terasa panas dan menjijikkan. Aku bisa mentolerir sifat sombongmu, Ardan. Tapi aku tidak sudi berdampingan dengan penjahat yang tega menghancurkan hidup orang kecil demi ego sesaat, ucap Sarah dingin. Ia meletakkan cincin itu di atas meja di depan Ardan, bukan melemparnya, tapi meletakkannya dengan tegas seolah mengembalikan sampah ke tempatnya. Pertunangan kita batal. Dan satu lagi, surat pengunduran diri saya sudah ada di meja Bapak Komisaris. Saya gagal sebagai pemimpin karena tidak mempercayai anggota tim saya yang paling jujur. Saya berhenti. Sarah membalikkan badan, melangkah keluar dari ruangan megah itu dengan perasaan lega yang luar biasa. Di belakangnya, terdengar keributan besar, teriakan kemarahan para pemegang saham, dan kehancuran karir Ardan. Namun Sarah tidak peduli. Ia terus berjalan, keluar dari hotel, menembus panasnya matahari Yogyakarta. Kini, ia hanya memiliki satu tujuan, menemukan Wisnu dan menebus dosa terbesarnya, meskipun ia harus mencarinya sampai ke ujung dunia sekalipun. Penyesalan memang selalu datang terlambat, dan seringkali ia datang saat pintu kesempatan sudah tertutup rapat. Setelah meninggalkan kemewahan dan jabatannya di Mataram Creative Agency, Sarah tidak membuang waktu sedetik pun. Dengan bermodalkan alamat yang sempat ia catat dari berkas lamaran kerja Wisnu di kantor HRD, ia memacu mobilnya menuju arah selatan Yogyakarta, menembus jalanan Kabupaten Bantul yang diapit oleh hamparan sawah hijau. Sarah menyetir dengan hati yang bergemuruh. Ia tidak lagi mengenakan blazer mahalnya. Ia hanya memakai kaos polos putih dan celana jeans, mencoba melepaskan segala atribut kesombongan yang selama ini menjadi dinding pemisah antara dirinya dan dunia Wisnu. Sepanjang perjalanan, bayangan wajah kecewa Wisnu terus menghantui pikirannya. Sarah ingin bersimpuh, meminta maaf, dan menebus kesalahannya, bahkan jika Wisnu akan mengusirnya sekalipun. Setelah 1 jam perjalanan menyusuri jalan-jalan desa yang semakin menyempit, Sarah akhirnya tiba di sebuah pedukuhan kecil. Berdasarkan panduan peta digital, rumah Wisnu ada di ujung jalan buntu, dekat dengan rumpun bambu. Sarah menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah limasan Jawa kuno yang dindingnya terbuat dari perpaduan anyaman bambu dan papan kayu sederhana. Halaman rumah itu bersih, ditanami pohon mangga yang rindang, namun suasananya sunyi senyap. Terlalu sunyi. Pintu depan rumah itu tertutup rapat, bahkan digembok dari luar. Jendela-jendelanya tertutup papan kayu. Daun-daun kering berserakan di teras, menandakan rumah itu sudah ditinggalkan penghuninya beberapa hari. Jantung Sarah berdetak kencang karena cemas. Ia turun dari mobil dan mengetuk pintu kayu itu berkali-kali. Wisnu? Wisnu, ini Sarah. Tolong buka pintunya. Teriaknya, namun hanya suara angin yang menjawab. Mbak cari siapa? Sebuah suara serak mengejutkan Sarah. Ia menoleh dan mendapati seorang wanita parubaya berdaster batik sedang menyapu halaman rumah sebelah. Sarah buru-buru menghampiri wanita itu.
Maaf, Bu. Saya mencari Wisnu. Apa dia ada di dalam? Kok rumahnya sepi sekali? Ibu itu menatap Sarah dengan pandangan menyelidik, lalu menghela napas panjang. Walah, Mbak Telat. Mas Wisnu sudah pindah sejak 3 hari yang lalu. Pindah? Pindah kemana, Bu? Tanya Sarah panik. Ibunya Mas Wisnu sakit keras. Mbak, kemarin sempat kritis. Mas Wisnu butuh uang banyak untuk biaya rumah sakit dan operasi. Karena dia baru saja dipecat dari kantornya di kota, kasihan sekali anak baik itu, dia terpaksa menjual rumah warisan bapaknya ini ke juragan tanah di desa sebelah. Jelas ibu itu dengan nada iba. Sekarang mereka pindah ke kontrakan peta kecil di dekat kota, biar lebih dekat sama rumah sakit dan katanya Mas Wisnu mau coba usaha jualan di sana. Lutut Sarah lemas mendengar penuturan itu. Ia merasa seperti ditampar bolak-balik. Pemecatan yang ia lakukan demi menyelamatkan karirnya sendiri, ternyata berdampak fatal bagi kehidupan Wisnu. Ia telah merenggut satu-satunya sumber pendapatan Wisnu di saat ibunya sedang meregang nyawa. Sarah merasa dirinya bukan lagi sekadar atasan yang galak, melainkan monster yang kejam. Ibu tahu alamat kontrakan barunya? Tanya Sarah dengan mata berkaca-kaca, memohon secercah harapan. Wanita itu menggeleng pelan. Wah, saya kurang tahu persisnya, Mbak. Tapi Mas Wisnu sempat pamit. Katanya dia mau jualan angkringan di sekitar Malioboro kalau malam, buat nyambung hidup. Cuma itu yang saya tahu. Sarah mengucapkan terima kasih dengan suara parau. Ia kembali masuk ke mobilnya, menatap rumah kosong yang kini tak bertuan itu. Jejak Wisnu telah hilang di Bantul, namun harapan itu belum padam sepenuhnya. Malioboro. Satu kata itu kini menjadi tujuan hidup Sarah. Ia bertekad akan menyisir setiap jengkal jalanan Malioboro, memeriksa setiap tenda angkringan yang ada, sampai ia menemukan pria yang telah mengajarkannya arti ketulusan itu. Perjalanan penebusan dosa Sarah baru saja dimulai. Mencari seseorang di tengah keramaian Malioboro pada malam minggu ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Lautan manusia tumpah ruah di trotoar, suara pengamen jalanan yang menyanyikan lagu Yogyakarta beradu dengan klakson delman dan riuh rendah tawar-menawar pedagang kaki lima. Namun, bagi hati yang sedang mencari penebusan, tidak ada jarak yang terlalu jauh dan tidak ada keramaian yang terlalu padat. Sarah berjalan menyusuri selasar Malioboro dengan kaki yang mulai lecet. Ia bukan lagi Sarah Simeneyer yang kemana-mana naik mobil ber-AC. Malam ini, ia hanya seorang wanita biasa dengan kaos oblong kebesaran, celana jeans pudar, dan sandal jepit. Matanya dengan teliti memindai setiap gerobak angkringan yang berjejer di sepanjang jalan, dari ujung utara hingga mendekati titik 0 km. Aroma arang yang dibakar dan bau khas nasi kucing menyeruak di udara, namun sosok yang ia cari tak kunjung tampak. Hampir putus asa, langkah Sarah terhenti di depan sebuah gang kecil tak jauh dari Pasar Beringharjo. Di sana, terdapat sebuah angkringan yang sedikit berbeda dari yang lain. Tenda terpalnya berwarna oranye bersih, gerobaknya rapi, dan diterangi oleh lampu bohlam kuning yang hangat. Pengunjungnya ramai sekali, kebanyakan anak muda yang betah nongkrong berlama-lama. Di balik gerobak, terlihat seorang pemuda sedang sibuk mengipas sate usus di atas tungku arang. Asap putih mengepul, membelai wajahnya yang berkeringat. Pemuda itu mengenakan kaos hitam polos dan celemek kumal, namun senyum ramah tak pernah lepas dari bibirnya setiap kali melayani pembeli. Jantung Sarah berhenti berdetak sesaat. Itu Wisnu. Meskipun kini ia berlumur asap dan keringat, bukan wangi ruangan kantor, aura ketenangan Wisnu tetap memancar kuat. Sarah mengumpulkan sisa keberaniannya. Dengan tangan gemetar, ia melangkah mendekat dan duduk di bangku kayu panjang yang tersisa satu di pojok, berhimpitan dengan pembeli lain. Wisnu yang sedang sibuk membungkus es teh tidak menyadari kehadiran Sarah. Ia hanya melihat ada pelanggan baru yang duduk. Monggo, Mbak. Mau pesan minum apa? Es teh, jeruk panas, atau kopi jos? Tanya Wisnu ramah tanpa menoleh. Tangannya sibuk mengelap gelas. Sarah menahan napas, menatap punggung tegap yang dulu pernah ia usir itu. Tenggorokannya tercekat, namun ia memaksakan suaranya keluar, lirih dan bergetar. Saya pesan satu nasi kucing sambal teri. Sarah berhenti sejenak, menarik napas panjang untuk menahan tangis yang mendesak keluar. Sama satu porsi maaf yang tulus dari pemiliknya. Gerakan tangan Wisnu terhenti seketika.
Gelas yang sedang dilapnya nyaris tergelincir. Suara itu, suara yang sangat ia kenal, suara yang pernah memarahinya di bus, suara yang memecatnya di ruang rapat, namun juga suara yang ia rindukan di sela-sela doanya. Perlahan, Wisnu membalikkan badan. Matanya membelalak tak percaya melihat sosok wanita di hadapannya. Bukan Sarah si bos galak dengan blazer mahal dan riasan tebal, melainkan Sarah yang sederhana, dengan mata sembab dan wajah tanpa makeup yang terlihat lelah namun tulus. Bu Sarah, gumam Wisnu pelan, nyaris tak terdengar di tengah keriuhan Malioboro. Pertahanan Sarah runtuh. Di tengah hiruk-pikuk orang makan nasi kucing, air matanya tumpah membasahi pipi. Ia tidak peduli lagi pada gengsi. Wisnu, maafkan aku bodoh. Aku jahat. Aku sudah tahu semuanya. Soal Riko, soal Ardan. Aku minta maaf sudah menghancurkan hidupmu, Enu. Tolong jangan benci aku. Suasana di sekitar angkringan mendadak hening bagi mereka berdua, seolah dunia berhenti berputar. Para pelanggan lain mulai melirik, bingung melihat wanita cantik menangis di depan tukang angkringan. Wisnu tidak marah. Tidak ada dendam di matanya. Ia justru meletakkan lap kotornya, lalu mengambil selembar tisu bersih. Dengan langkah tenang, ia memutari gerobak dan berdiri di hadapan Sarah. Wisnu berjongkok sedikit agar tingginya sejajar dengan Sarah yang sedang duduk terisak. Dengan lembut, Wisnu menyodorkan tisu itu, lalu tersenyum hangat. Senyum yang sama yang ia berikan saat Sarah menginjak kakinya di bus dulu. Bu Sarah, sudah ya jangan menangis, ucap Wisnu lembut, suaranya menenangkan hati yang badai. Lihat tuh, pelanggan saya pada bingung. Nanti dikira sambal teri buatan saya kepedesan sampai bikin ibu nangis kejer begini. Bisa bangkrut saya nanti. Sarah tertawa di sela tangisnya, sebuah tawa lega yang melepaskan beban ribuan ton dari pundaknya. Wisnu tidak mengusirnya. Wisnu tidak memakisnya. Aku sudah bukan bos kamu lagi, Enu. Jangan panggil Bu, isak Sarah sambil menghapus air matanya dengan tisu pemberian Wisnu. Baiklah, Sarah. Wisnu menyebut nama itu untuk pertama kalinya dengan nada akrab yang manis. Anggap saja nasi kucing ini traktiran perdamaian. Tapi syaratnya satu, malam ini kamu bantu saya cuci piringnya, soalnya yang bantu lagi sakit. Sarah mengangguk mantap, senyum lebar merekah di wajahnya. Malam itu, di tepian jalan Malioboro yang berdebu, di bawah sinar lampu jalan yang temaram, kisah cinta mereka dimulai ulang. Bukan sebagai atasan dan bawahan, bukan sebagai si kaya dan si miskin, melainkan sebagai dua manusia yang setara, yang siap meracik masa depan semanis teh nasgitel hangat. Cinta itu memang ajaib. Ia bisa membuat seseorang rela menukar kenyamanan sofa empuk di ruangan berpendingin udara dengan bangku kayu keras di pinggir jalan yang berdebu. Sejak malam perdamaian di Malioboro itu, Sarah memutuskan untuk tidak kembali melamar pekerjaan di perusahaan besar manapun. Ia memilih jalan hidup baru yang jauh dari hiruk-pikuk target penjualan dan intrik politik kantor. Kini, ia memiliki jabatan baru yang tidak tertulis namun sangat ia banggakan, asisten pribadi bos angkringan. Setiap sore, sebelum matahari terbenam sempurna, Sarah sudah rajin standby di kontrakan petak Wisnu. Penampilannya kini jauh lebih santai. Tidak ada lagi rok pensil yang ketat. Gantinya adalah celana kulot longgar dan kaos oblong yang nyaman. Tugas utamanya adalah membantu Wisnu mempersiapkan bahan dagangan sebelum gerobak didorong ke lokasi jualan. Namun, namanya juga mantan manajer yang biasa tinggal tunjuk, kemampuan dapur Sarah bisa dibilang memprihatinkan. Suatu sore, Wisnu sedang sibuk membumbui sate ayam. Ia meminta tolong Sarah untuk mengupas sekantong besar bawang merah untuk sambal. Baru 5 menit berjalan, terdengar suara isak tangis dari sudut dapur. Wisnu panik, mengira Sarah terluka kena pisau. Saat ia menengok, ia mendapati Sarah sedang menangis terseduh-seduh, bukan karena sedih, tapi karena matanya perih bukan main terkena uap bawang. Aduh, Enu, ini bawangnya jahat banget, mataku rasanya kayak dibakar. Rengek Sarah sambil mengusap matanya yang merah dan berair. Wisnu tertawa terbahak-bahak melihat tingkah wanita yang dicintainya itu. Ya ampun, Sar. Mengupas bawang itu pakai perasaan, jangan dilawan. Sini biar aku saja. Nggak mau. Aku harus bisa, tolak Sarah keras kepala. Keesokan harinya, Sarah datang dengan ide brilian yang membuat Wisnu sakit perut karena tertawa.
Sarah duduk di dingklik, kursi kecil, sambil mengupas bawang, namun kali ini wajahnya tertutup oleh kacamata renang besar berwarna biru neon. Biar aman, NU. Jadi aku nggak nangis lagi, ucap Sarah bangga di balik kacamata renangnya. Pemandangan itu sungguh konyol namun menggemaskan. Seorang wanita cantik mengupas bawang memakai kacamata renang di dapur kontrakan sempit. Wisnu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil menatap Sarah dengan tatapan penuh kasih sayang. Di matanya, Sarah yang konyol ini jauh lebih cantik daripada Sarah yang angkuh di kantor dulu. Momen kedekatan mereka tidak berhenti di dapur. Karena kini Sarah sering pulang malam membantu Wisnu jualan, Wisnu berinisiatif mengajari Sarah mengendarai motor Blackie, si Astrea Grand tua, agar Sarah bisa mandiri jika sewaktu-waktu Wisnu sakit. Sesi latihan itu dilakukan di lapangan kecamatan yang sepi. Sarah yang terbiasa menyetir mobil metik, kesulitan setengah mati mengoperasikan motor gigi manual itu. Motor sering tersentak-sentak dan mati mesin karena Sarah lupa menginjak persneling atau telat menarik gas. Pelan-pelan, Sar. Rasakan getaran mesinnya. Jangan tegang, instruksi Wisnu yang duduk membonceng di belakang. Susah, NU. Ini motornya yang gak mau nurut. Keluh Sarah panik saat motornya kembali loncat kecil. Karena takut jatuh, Sarah refleks menarik tangan Wisnu yang memegang setang, lalu memeluknya erat-erat ke pinggangnya sendiri seolah-olah menjadikan tubuh Wisnu sebagai sabuk pengaman. Pegangan boleh, Sar. Tapi jangan kencang-kencang. Aku gak bisa napas. Goda Wisnu, meski dalam hati ia menikmati modus terselubung Sarah itu. Sarah tidak melepaskan pelukannya. Ia justru menyandarkan punggungnya ke dada bidang Wisnu. Biarin. Kalau jatuh biar kita jatuh bareng. Lagian, aku lebih suka dibonceng kamu daripada nyetir sendiri. Kedekatan mereka yang tanpa sekat itu tentu saja menjadi tontonan warga sekitar dan pelanggan angkringan. Sarah yang ramah dan cekatan, meski sering memecahkan gelas, cepat akrab dengan para pembeli. Banyak bapak-bapak pelanggan setia yang sering menggoda mereka. Wah, Mas Wisnu sekarang jualannya makin laris manis ya. Soalnya yang melayani ada Bu Wisnu yang cantik jelita. Celetuk seorang pelanggan sambil menyeruput kopi jos. Mendengar dipanggil, Bu Wisnu, wajah Sarah merona merah padam, semerah bara arang di tungku. Ia tersenyum malu-malu, sementara Wisnu hanya mengaminkan dalam hati. Panggilan sederhana itu terdengar jauh lebih indah di telinga Sarah dibandingkan panggilan Ibu Manajer yang dulu selalu ia dengar. Di angkringan pinggir jalan itulah, Sarah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak diukur dari tebalnya dompet, tapi dari seberapa sering kita tertawa bersama orang yang kita cintai. Kemewahan itu bukanlah tentang makan malam di restoran berbintang 5 dengan lilin-lilin mahal, melainkan tentang dengan siapa kita menghabiskan waktu, meski hanya ditemani jagung bakar dan angin malam. Waktu berlalu begitu cepat. 6 bulan telah lewat sejak malam rekonsiliasi di Malioboro. Usaha, angkringan Mas Wisnu, kini telah berkembang pesat. Berkat strategi pemasaran Sarah yang cerdas dan cita rasa masakan Wisnu yang otentik, mereka berhasil menyewa sebuah ruko kecil di pinggir jalan yang strategis, tidak lagi harus mendorong gerobak dan kehujanan. Untuk merayakan pencapaian kecil namun berarti itu, Wisnu mengajak Sarah pergi keluar. Bukan ke mall atau bioskop, melainkan menaiki bukit di perbatasan Bantul dan Gunung Kidul. Malam itu, motor Astrea Grand tua kesayangan Wisnu, si Blackie, meraung pelan mendaki jalanan berkelok menuju kawasan Bukit Bintang. Sarah duduk membonceng di belakang, memeluk pinggang Wisnu erat-erat, menikmati hawa dingin yang mulai menusuk tulang namun terasa romantis. Sesampainya di atas, mereka duduk di sebuah warung sederhana di pinggir tebing. Dari sana, hamparan lampu kota Yogyakarta terlihat berkelap-kelip bagaikan lautan bintang yang jatuh ke bumi. Pemandangan itu jauh lebih memukau daripada lukisan mahal manapun yang pernah Sarah pajang di apartemennya dulu. Di depan mereka hanya tersaji 2 gelas teh tarik hangat dan sepiring roti bakar coklat keju. Sangat sederhana, tapi wajah Sarah berbinar-binar bahagia. Wisnu tampak gelisah malam itu. Ia berkali-kali membetulkan letak kacamatanya, dan jemarinya mengetuk-ngetuk meja kayu dengan gugup. Sarah yang peka segera menyadari tingkah aneh pasangannya. Kamu kenapa sih, NU? Kok kayak orang mau ujian skripsi lagi? Teh tariknya kurang manis? Tanya Sarah sambil terkekeh. Wisnu menarik napas panjang,
seolah mengumpulkan seluruh oksigen di Bukit Bintang untuk memberanikan diri. Ia merogoh saku jaket denimnya yang sudah mulai belel, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil. Bukan kotak bludru merah bermerek internasional seperti yang dulu pernah diberikan Ardan, melainkan sebuah kotak kayu jati kecil buatan tangan yang sederhana namun artistik. Jantung Sarah seakan berhenti berdetak. Ia meletakkan gelas tehnya perlahan. Wisnu membuka kotak itu. Di dalamnya, tersemat sebuah cincin perak. Tidak ada berlian besar yang menyilaukan mata. Cincin itu terbuat dari perak bakar khas Kota Gede, dengan ukiran motif batik yang sangat halus dan detail. Sederhana, bersahaja, namun menyeratkan keteguhan yang abadi. Sarah, suara Wisnu terdengar parau karena gugup. Ia menatap mata Sarah dalam-dalam, mengabaikan keramaian pengunjung lain di warung itu. Aku tahu aku bukan Ardan. Aku nggak punya mobil sport, aku nggak bisa kasih kamu kartu kredit tanpa batas, dan rumahku juga belum lunas. Aku cuma tukang angkringan yang kebetulan beruntung dicintai wanita hebat sepertimu. Wisnu mengambil cincin itu, namun belum memakaikannya. Ia melanjutkan kalimatnya dengan sungguh-sungguh. Dulu, pertemuan kita diawali dengan kaki kamu yang menginjak kakiku, karena kamu kehilangan keseimbangan. Hari ini, di bawah saksi lampu-lampu Jogja, aku mau buat janji sama kamu. Aku janji, mulai sekarang aku akan selalu berjalan satu langkah di depan kamu. Bukan untuk meninggalkanmu, tapi untuk memastikan jalan yang kamu lalui aman. Aku akan jadi tameng buat kamu, supaya sepatu cantik kamu nggak akan pernah keinjak orang lain lagi, dan supaya kamu nggak perlu takut kehilangan keseimbangan lagi. Air mata Sarah menetes perlahan, jatuh membasahi pipinya yang merona. Kata-kata Wisnu jauh lebih menyentuh daripada puisi pujangga manapun. Ini adalah lamaran paling tulus yang pernah ia dengar. Wisnu Pradana, ucap Wisnu tegas, maukah kamu menikah denganku? Menemani aku dari nol, membangun mimpi-mimpi kita dari sisa-sisa arang angkringan sampai jadi debu bintang. Sarah menghapus air matanya kasar, lalu tertawa di sela isak tangis bahagianya. Ia mengangguk mantap berkali-kali. Aku mau, Enu. Aku mau banget jadi makmum kamu. Wisnu tersenyum lebar, hendak menyematkan cincin itu di jari manis Sarah. Namun, Sarah menarik tangannya sedikit, menahan gerakan Wisnu. Wajahnya berubah jahil. Eits, tunggu dulu. Ada syaratnya? Seru Sarah dengan nada manja yang menggemaskan. Wisnu melongo kaget. Syarat? Apa syaratnya? Harus ada hantaran mobil? Sarah menggeleng kuat, lalu mencondongkan wajahnya mendekat ke wajah Wisnu. Syaratnya gampang. Seumur hidup, kamu harus masakin aku nasi goreng tiap pagi. Soalnya kamu tahu sendiri kan, kalau aku yang masak, rasanya kayak racun tikus. Gimana? Sanggup? Wisnu tertawa lega, tawanya pecah memecah keheningan malam. Ya ampun, kirain apa? Kalau cuma nasi goreng, sampai nasi gorengnya jadi bubur pun aku sanggup masakin buat kamu tiap hari. Tanpa ragu lagi, Wisnu menyematkan cincin perak bermotif batik itu di jari manis Sarah. Pas sekali. Di atas Bukit Bintang, disaksikan gemerlap lampu kota Yogyakarta, dua hati yang tadinya berseberangan kasta dan nasib, kini terikat dalam satu janji suci. Kesederhanaan Wisnu telah memenangkan hati Sarah sepenuhnya. Membuktikan bahwa cinta sejati tidak butuh kemewahan, ia hanya butuh keberanian untuk saling memperjuangkan. Banyak cerita dongeng yang berakhir dengan kalimat, dan mereka hidup bahagia selamanya, tepat setelah pesta pernikahan usai. Padahal, justru di sanalah petualangan yang sesungguhnya baru dimulai. Pernikahan bukanlah pelabuhan tempat kapal bersandar diam, melainkan lautan luas tempat dua nahkoda harus belajar mengemudikan satu kapal bersama-sama, menerjang ombak tagihan listrik, badai cicilan ruko, hingga riak-riak kecil perbedaan selera makan. Begitu pula dengan kehidupan rumah tangga Sarah dan Wisnu. Setahun setelah mereka mengucap janji suci, kehidupan mereka jauh dari kata membosankan. Mereka tinggal di sebuah rumah mungil yang asri di pinggiran kota. Tidak ada pelayan, tidak ada sopir pribadi. Semuanya mereka lakukan berdua. Dan disinilah letak kejutannya. Sarah, sang mantan manajer yang dulunya sangat perfeksionis dalam pekerjaan kantor, ternyata memiliki satu kelemahan fatal yang menggemaskan. Kemampuan memasaknya adalah bencana alam. Pagi itu, di hari Minggu yang cerah, Sarah bertekad ingin menjadi istri teladan.
Ia bangun lebih pagi dari Wisnu dan menyelinap ke dapur. Misinya hari ini adalah memasak sayur lodeh, makanan kesukaan Wisnu. Dengan penuh percaya diri, Sarah meracik bumbu, memotong labu siam, dan menuangkan santan. Ia merasa kali ini masakannya pasti berhasil, karena sudah menonton tutorial di YouTube 5 kali. Saat Wisnu bangun dan mencium aroma masakan, ia tersenyum lebar dan langsung menuju meja makan. Di sana, tersaji semangkuk besar sayur lodeh yang warnanya sedikit pucat. Namun, melihat wajah Sarah yang berbinar-binar penuh harap, Wisnu tidak tega berkomentar. "Ayo dicoba, Mas. Ini spesial resep rahasia klan Sarah," ucap Sarah antusias. Ia kini memanggil Wisnu dengan sebutan, "Mas," panggilan yang terdengar manja dan hangat. Wisnu menyendok kuah sayur itu, meniupnya sedikit, lalu menyuapkannya ke mulut. Hening. Detik itu juga, lidah Wisnu seolah tersengat ombak air laut pantai selatan. Rasanya asin luar biasa. Sepertinya Sarah salah membedakan antara toples garam dan toples gula, atau mungkin ia menuangkan garam dengan sendok sayur, bukan sendok teh. Wisnu berusaha menahan ekspresi wajahnya agar tidak meringis. Ia menelan kuah asin itu dengan perjuangan berat. "Gimana, Mas? Enak?" tanya Sarah dengan mata berkedip-kedip lucu. Wisnu tersenyum, lalu mengambil piring nasinya dan menambah porsi nasi putih sebanyak 3 centong penuh. "Enak banget, sayang. Rasanya sangat kuat dan berkarakter, persis kayak kamu. Cuma kayaknya aku butuh nasi 3 piring lagi buat, menyempurnakan rasanya di lidah." Sarah yang curiga akhirnya mencicipi sesendok kuah buatannya sendiri. "Puih, asin banget." Sarah langsung berlari ke wastafel. "Mas Wisnu, kok dibilang enak sih? Jangan dimakan, nanti kamu darah tinggi." Wisnu tertawa terbahak-bahak, lalu menarik tangan Sarah dan mendudukannya di pangkuannya. "Nggak apa-apa, sayang. Asin dikit itu bumbu cinta. Lagian, kamu kan jagonya ngurus keuangan ruko angkringan kita, biarlah urusan dapur jadi wilayah kekuasaan aku. Kita bagi tugas, oke?" Malam harinya, setelah lelah seharian mengurus cabang baru, angkringan Mas Wisnu, yang kini sudah punya 3 kedai, mereka duduk bersantai di teras rumah. Angin malam berhembus pelan. Sarah menyandarkan punggungnya di kursi rotan, kakinya terasa pegal luar biasa karena seharian warawiri mengecek stok bahan baku. Tanpa diminta, Wisnu duduk lesehan di lantai, tepat di depan kaki Sarah. Ia mengangkat kaki Sarah yang jenjang itu ke pangkuannya. Dengan telaten, Wisnu mulai memijat telapak kaki istrinya menggunakan minyak urut beraroma serai. Sarah tertegun menatap pemandangan itu. Pikirannya melayang kembali ke kejadian 1,5 tahun yang lalu di dalam bus Trans Jogja. "Mas," panggil Sarah lirih. Gumam Wisnu tetap fokus memijat tumit Sarah. "Dulu, kaki ini yang sombong banget injak sepatu kamu sampai lecet. Dulu, kaki ini juga yang nendang rezeki kamu sampai kamu dipecat. Tapi kenapa sekarang tangan kamu malah memuliakan kaki ini kayak kaki ratu?" Mata Sarah mulai berkaca-kaca. Wisnu menghentikan pijatannya sejenak. Ia mendongak, menatap wajah istrinya dengan teduh. "Karena kaki inilah yang akhirnya berlari mencari aku ke Bantul. Karena kaki inilah yang mau berdiri berjam-jam nemenin aku kipas sate di pinggir jalan. Dulu mungkin kita bertemu dengan cara yang salah, tapi Allah punya cara sendiri buat menuntun langkah kita supaya seirama." Wisnu mengecup punggung kaki Sarah dengan lembut. "Istirahatlah, Bu Manajerku. Besok perjalanan kita masih panjang." Malam itu ditutup dengan kehangatan yang sederhana namun sempurna. Kisah Sarah dan Wisnu mengajarkan kita satu hal, bahwa cinta sejati mampu mengubah kesombongan menjadi pelayanan, dan mengubah sepatu lusuh yang terinjak menjadi teman melangkah sehidup semati. Terima kasih Sobat Ken Arok Productions yang sudah setia mengikuti kisah manajer cantik dan karyawan biasa, dari awal hingga akhir. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk tidak memandang orang dari luarnya saja. Karena bisa jadi, orang yang kita remehkan hari ini adalah jodoh terbaik kita di masa depan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.